Guru bahasa Inggris Anggun C. Sasmi. Anggun apa namanya? Siswa Yuni. Anggun Siswa Yuni. How long have you been here teaching? 1 year. 1 year. Yeah. Okay. And I see you have done it the lesson plan, siklus lesson plan ya. You know, RPP siklus tahu apa artinya? Kenapa dikasih nama siklus? Siklus artinya apa artinya Bunda? Berputar, Bu. Berputar. Iya. Ada keterkaitan. Ada keterkaitan. Ada kesenambungan. Seperti sistem. Tolong dilihat RPP siklus ini yang bagi netizen yang nggak paham kenapa siklus namanya. Nah ini ada nggak tanda-tanda panah di sana? Iya. Ada. Coba Indah Anggun lihat tanda panahnya mulai dari tujuan pembelajaran. Nah, kemana panahnya? Ke kegiatan inti. Ke kegiatan inti kemana lagi? Lalu ke waktu. Kegiatan inti ke waktu. Tujuan pembelajaran kemana lagi panahnya? Ke indikator? Ke indikator. Ke indikator. Indikator kemana panahnya? Sumber belajar. Indikator. TEP, IPK, TEP, IKTP. IKTP kemana panahnya? Ke evaluasi. Ke assessment. Assessment kemana panahnya? Ke sumber belajar. Ke sumber belajar. Kegiatan inti kemana aja panahnya? Kegiatan inti? Ke waktu. Ya. Ke assessment. Kegiatan inti, ke evaluasi. Ya, jadi ini sistemnya nih beredar dia nih, berputar ya. Dari sini putar ke sini, kemudian dari sini juga putar ke sini, putar ke sini. Nah, finalnya di sumber belajar. Kenapa finalnya sumber belajar? Karena tanpa sumber belajar ini nggak akan ada, ya kan? Kalau nggak ada sumber belajar ngapain dalam kelas? Loh, makanya titik muaranya adalah sumber belajar. Nah, awalnya dari tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dari program semester. Program semester dari analisis CP. Jadi ATP. Jadi muara paling tinggi di kurikulum adalah CP. Kemudian CP elemen. Kemudian ATP. Kemudian baru program semester. Nah, di program semester sudah kita bagi per minggu. Ada program semesternya, Bu? Nah, minggu 1, minggu 2, minggu 3. Itu kita ambil dari ATP. TP1, TP2, TP3 sampai habis 1 semester. Nanti kita bimbing lagi di workshop berikutnya ya. Nah, kemarin kan belum final gitu ya. Jadi makanya pendampingan guru, pembimbingan guru itu perlu berkelanjutan. Sama dengan anak, karena dia bertahap. Jadi kalau putus mata rantainya nggak bisa, jadi nggak ada improve-nya. Guru misalnya sudah kemarin masih dibina sampai cara merumuskan indikator, cara membuat kegiatan inti. Bu Indah kemarin sudah diperbaiki kan kegiatan intinya. Nah, pertama ibu biarkan saja, kan gitu mengajar. Nah, dicoba dulu apa yang bisa. Nih dilihat dulu nih anak. Ini model, silakan kamu tiru. Dianalisis oleh anak, dilihat, dicontek dulu ya. Contek. Ternyata ketika dicontek ada yang berpikirnya cepat, ada yang berpikirnya lambat, ada yang analisisnya kurang, ada yang pengen cepat saja. Nah, itu kita cek oleh guru. Ketika dicek ternyata belum. Berarti dia hanya menyontek tapi belum paham. Ya kan? Anak nyontek tapi belum paham. Berarti levelnya masih C1 atau C2, mencontohkan, menyimak, mendengar, nah itu masih level bawah. Nah akhirnya kita kasih perbandingan, loh, banding dengan RPP-nya Bu El, masuk ke level 4. Jadi guru juga seperti itu berproses. Ketika guru hanya mencontoh, kita biarkan dulu. Ketika sudah mencontoh, kemudian kita cek, kita evaluasi. Oh ternyata masih belum, kita suruh membanding. Oke, silakan dibanding ini. Nah, masuk ke tingkat 4. Bu Indah, ketika dievaluasi ternyata kegiatan intinya kita biarkan saja nih.
Pokoknya Bu Indah mengambil dari RPP yang ada, kemudian dimasukkan ke sini, ya kan? Berarti Bu Indah belum pakai rumus. Ternyata RPP siklus ini ada rumusnya. Tolong Bu El sebutkan. Cara merumuskan tujuan pembelajaran ke indikator. Apa rumusnya? Tujuan pembelajaran. Cara merumuskan tujuan pembelajaran ke indikator. Dilihat adalah analisis kompetensi. Apa itu analisis kompetensi? Level berpikir. Level berpikir di mana kita lihat? Di taksonomi Bloom. Revisi Anderson. Nah, kalau kita memikirkan bisa. Kan ada guru tuh yang otodidak. Dia nggak pakai taksonomi Bloom, cara berpikirnya terurut. Itu sudah bisa. Ada tuh guru bahasa Arab. Kalau mengajar iko leh, sudah iko leh. Udah bertingkat cara berpikirnya. Tapi bagi guru yang nggak bisa memikirkan itu, lihatlah taksonomi Bloom. Karena taksonomi Bloom membantu. Mana taksonomi Bloom? Jadi makanya guru-guru yang mau merumuskan pembelajaran memakai tabel taksonomi Bloom revisi Anderson itu membantu guru untuk merumuskan indikator pencapaian tujuan pembelajaran. Dulu IPK ya. Nih kan. Yang punya Bu Ella, yang TP ke IP, yang mana? TP ke IPK, IKTP. Nah, ini. Nah, ini. Nah, ini diperbaiki. Kita revisi terus. Nah, ini didekatkan yang tujuan pembelajaran, kemudian dirumuskan ke IKTP. Lihat ada level berpikir di sana C berapa Bu Indah? C2. C2 apa keterangannya di sini? Menggali kondisi kepercayaan Nah, masyarakat. mana taksonomi Bloom kita? Nah, ini taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom ini juga banyak yang revisi pakai. Nah, mana yang pas? Di sana menggali. Iya. Ini menggali level berapa dibikin di sana? C2. C2. Nah, bikin C2-nya nanti lupa. Bikin di RPP-nya C2. Kenapa dibikin? Tujuannya merumuskan indikator. Loh. Ya Bu Indah? Iya. Di indikator. Nah, coba dilihat indikator 1 apa di sini? Menggali kondisi kepercayaan masyarakat Mekah sebelum mengenal Islam. Itu level berapa? C2. C2 tadi level berapa? Yang mana, Bu? Yang TP. Yang TP C4. Oh, mantap. C4 apa tadi bunyinya? C4 menganalisis. Menganalisis. Iya. Yang indikatornya yang pertama? Menggali. Menggali. Indikator kedua? Mendemonstrasikan. Mendemonstrasikan. Indikator ketiga? Menganalisis. Menganalisis. Jadi capaian yang terakhir sesuai dengan capaian TP. TP. Begitu. Ya. TP yang indikator ketiga tuh bisa nyimak ya. Indikator ketiga tuh harus mencapai tujuan TP. Jadi dibuat jenjangnya, jenjang 1, jenjang 2, karena di 4 ya. Iya. Jenjang 2, jenjang 3, jenjang 4, nampak ya? Ya, nampak. Nah, 2, 3, 4. Nah, itu cara menguruskan indikator. Oke, jadi untuk bahasa Inggris ada 4 kompetensi, ya. Elemen menyimak, membaca, menulis, mempresentasikan. Itu bahasa memang itu semua, enggak hanya bahasa Inggris. Tapi membuat TP-nya bukan ini dibikinkan semua, diambil satu-satu, mulai dari menyimak goalnya. Nah, mungkin kita tujuannya 4 tempat satu hari, bisa? Nah, mana itu? Anggun mau ke Bukit Tinggi iya, mau ke ke Solo iya, mau ke Padang Panjang iya. Membutuhkan berapa lama waktu? Sementara waktu kita 45 menit. Jadi kita cukup satu tujuan saja. Waktu 45 menit, 4 tujuan bisa enggak? Tidak. Satu tujuan saja kadang-kadang enggak tuntas apa yang kita beli. Nah, sama dengan ini. Di bahasa Inggris levelnya 4 skill. Kita ambil satu tujuan pembelajaran. Satu tujuan pembelajaran itu ada di komponen menyimak, membaca, menulis, mempresentasikan. Ya kan? Ambil TP-nya setiap elemen itu satu-satu. Nah, nanti mengolahnya. Kalau Anggun belum bisa mengolahnya jadi program semester, ambil aja program semester orang dulu, enggak apa-apa. Ya. Yang jelas program semester itu masukkan ke sini. Nah, jadi ini yang diperbaiki Anggun. Nah,
Jadi ya, nah mungkin yang 4 nih kita masukkan. Mana goalnya anak nampak ini? Tulisannya juga nggak jelas. Iya, kenapa putih Menjelaskan fungsi modal auxiliary? modal auxiliary. Nah, ini belum teks. Ya, halo. Kita lihat CP-nya nanti Anggun ya. Kita lihat CP elemennya, kita buka kurikulumnya. Tapi kalau enggak sempat, ambil aja program semester orang dulu, masukkan ke sini. Satu elemen tujuan pembelajaran hanya ada beberapa di CP itu. Memang di CP kita lihat. Mengangari uang isak ngejan. Karena kita enggak perumus kurikulum. Yang buat tuh perumus kurikulum. Awak hanya menjabarkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 sesi. Jadi kamu gantung ya kata orang